Gadis itu mengukir kutukan darah di tubuhnya. Ini adalah jenis sihir jahat yang paling kuat. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah dilahirkan kembali untuk mengutuk suaminya. Ketika dia masih muda, dia memiliki masa depan yang sangat cerah. Namun suaminya selalu memperlakukannya dengan sangat dingin. Sejak itu, semangatnya tidak normal. Dia bahkan membenci putranya. Kenapa kamu begitu mirip ayahmu? Dia secara bertahap membenamkan dirinya dalam ilmu hitam. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan tubuhnya sebagai korban. Fu Hongdetong, kamu telah membuatku menderita sepanjang hidupku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Benar saja, tidak lama setelah dia bunuh diri, suaminya mengidap tumor otak. Perusahaan juga tampaknya menghadapi risiko finansial yang besar. Untuk mengatasi kesialan, Fu Hongdetong menikah dengan istri barunya, Li Yan. Setahun kemudian, dia meninggal secara misterius di rumahnya. Kasusnya sangat aneh seperti ritual keagamaan. Namun Li Yan tak sadarkan diri di sampingnya. Di tangannya ada senjata pembunuh, tongkat Vajra. Masuk akal kalau Li Yan lah pembunuhnya. Namun Li Yan awalnya adalah pewaris properti Fu Hongdetong. Mengapa kamu ingin membunuhnya? Menurut kesaksiannya, pembunuhnya adalah putra Fu Hongdetong, Fu Hongtinhu. Fu Hongtinhu adalah anak dari mantan istrinya. Dia menyaksikan penderitaan ibunya sejak kecil. Jadi dia sangat membenci ayahnya. Dia dan ibunya sangat percaya pada ilmu hitam. Di sekujur tubuhnya terdapat tato mantra. 2 minggu yang lalu, dia tiba-tiba kembali ke rumah. Fu Hongdetong, ibuku dibunuh olehmu. Yan mengatakan pada hari terjadinya kasus tersebut. Melihat Fu Hongtinhu memasuki kamar ayahnya untuk melakukan kejahatan. Saat itu, Fu Hongdetong menekan tombol untuk melapor ke polisi. Tapi teleponnya hancur. Li Yan ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Fu Hongtinhu membacakan mantra. Dia menghancurkan kepala ayahnya dan melarikan diri. Dan Li Yan koma dalam genangan darah. Menurut petunjuk yang dia berikan, polisi tiba di rumah kecil di pegunungan. Mereka menangkap Fu Hongtinhu. Saya ditangkap, Fu Hongtinhu mengaku. Aku ingin dia masuk neraka. Saya ingin Fu Hongdetong masuk neraka. Senjata pembunuhnya sama seperti di buku-buku kuno. Saksi dan bukti fisik tersedia. Namun apakah kebenarannya sesederhana itu? Investigasi polisi adalah pasangan suami istri. Mereka menemukan petunjuk baru melalui kamera. Beberapa minggu lalu, tindakan Li Yan tidak biasa. Dia merasa ada sesuatu yang merasukinya. Mereka bertanya pada Li Yan dan dia juga mengakuinya. 1 tahun yang lalu, ketika dia menikah dengan keluarga Fu Hong, dia menemukan suasana di rumah itu sangat aneh. Kemudian dia hamil sesuai kesepakatan. Dari sana, dia melihat sesuatu yang mencekiknya di malam hari. Kamu pikir aku akan takut padamu? Kamu tidak bisa menyakitiku. Mungkinkah hantu mantan istrinya ingin mengambil alih tubuh Li Yan? Dia juga memerintahkan putranya untuk membunuh suaminya. Petugas polisi Asia tidak percaya pada kata-kata tahayul. Dia mencari penjelasan lain. Ternyata perusahaan Fu Hongdetong selalu meneliti teknik pemulihan otak RNA. Percobaan berhasil pada tikus putih. Karakter pentingnya adalah Dr. Fan. Dia adalah sahabat Fu Hongdetong, yang juga salah satu pendiri. Apalagi hubungannya dengan mantan istri temannya tidak normal. Polisi berspekulasi, jika RNA memulihkan otak, jika tercapai pada level tertinggi, otak bisa diregenerasi. Dr. Fan sangat sedih atas kematian istri Anda. Dia menggunakan alasan untuk membantu Li Yan merawat bayinya. Bahkan, ia ingin memanfaatkan teknologi RNA untuk memulihkan kesadaran mantan istrinya. Dari sana, raga akan ditukar dengan jiwa. Namun mereka menggunakan Fu Hongtinhu untuk membunuh Fu Hongdetong. Dr. Fan tahu dia sangat marah. Jika kamu tidak punya bukti maka jangan buang waktuku. Namun yang terjadi kemudian membuktikan bahwa tebakan Asi benar. Jenazah Fu Hongdetong dikremasi. Li Yan adalah seorang istri tetapi sangat tenang. Tinggal bersama Fu Hongtinhu di kantor polisi, dia seperti orang lain. Dia gemetar, air mata jatuh dan bertanya, apakah kamu merawat rumah pegunungan kami dengan baik? Fu Hongtinhu mengangkat kepalanya. Hanya kamu dan ibumu yang mengetahui rahasia ini. Kamu harus terus menyirami bunga di gunung. Wanita itu terus berbicara. Terima kasih. Kali ini aku ingin memberitahumu. Saya melihat jiwa iblis itu menderita di neraka. Dia memegang tangan putranya dengan erat. Kedua orang itu menangis dengan keras. Setelah itu, Li Yan mengalami koma. Ini adalah akhir dari kasus ini. Fu Hongtinhu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hati seorang Xie sangat berat. Saya melihat ada rahasia, namun dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Karena dia mengidap tumor otak stadium akhir. Namun, selama perawatan, seorang Xie secara tidak sengaja menemukan. Dalam bukti yang diberikan istrinya, terdapat rekaman penting. Ini adalah percakapan antara Fu Hongdetong dan Li Yan sebelum mereka meninggal. Perusahaan akan bangkrut. Saya tidak cepat menyerahkannya. Itu milikku, bukan milikmu. Ternyata sang istri mengetahui bahwa Li Yan adalah pembunuhnya.
Ketika dia mengetahui bahwa teknologi RNA dapat menyembuhkan tumor otak, dia mengambil keputusan. Dia menggunakan bukti penting untuk bertransaksi dengan Lien. Saya tidak peduli apa yang Anda dan Dr. Fan lakukan. Kalian mendapatkan apa yang kuinginkan. Dia membantu mereka melarikan diri, malah membiarkan Fu Hongtinhu mati. Dan memberikan teknologi RNA kepada suaminya untuk memperpanjang umurnya. Sebagai polisi, apakah kamu masih punya prinsip? Demi anak-anak, demi kamu, aku tidak punya prinsip. Ketika Asia menemui jalan buntu, kasusnya mendapat terobosan. Lien pergi untuk melaporkan kasus ini. Dr. Fan ingin membunuhnya untuk mengambil kepemilikan perusahaan. Jika dia benar-benar dirasuki oleh mantan istrinya. Jadi mengapa Dr. Fan menyerangnya? Dalam sekejap mata, Asia memikirkan segalanya. Lien hendak pergi, tapi dia menyuruhnya berhenti. Saya punya tebakan, coba dengarkan. Ternyata, Fu Hongdetong mengetahui dirinya mengidap tumor otak. Dia membuat keputusan kebijakan yang salah. Sebagai ahli waris, Lien ingin dia meninggal lebih awal. Dia tahu bahwa Fu Hongtinhu membenci ayahnya, jadi dia memalsukan surat wasiat ibunya. Surat itu memerintahkan dia untuk membunuh ayahnya sebagai balas dendam. Namun pada akhirnya, Fu Hongtinhu tidak mengambil tindakan. Dia kabur. Oleh karena itu, Lien harus mengambil tindakan sendiri. Kalian berdua menggunakan pisau untuk membunuh orang dan tahu cara berpura-pura menjadi hantu. Kamu benar-benar tidak terlihat seperti gadis berusia 27 tahun. Di dalam tubuh Lien ada kamu kan? Fu Hongdetong. Lien, itu tidak benar. Saat ini dia adalah Fu Hongdetong. Dia tidak berpura-pura lagi. Saat otakku tidak bermasalah, aku tidak memiliki kemampuan logika yang sama sepertimu. Dia tahu Asia tidak bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula, istrimu memalsukan bukti. Ingatlah untuk kembali untuk pemeriksaan minggu depan. Lakukan rekayasa RNA, agar tidak menyia-nyiakan hati istrimu. Gadis itu berdiri di depan cermin sambil memandangi dirinya sendiri. Siapa tahu ada jiwa laki-laki di dalam tubuhnya. Ini dari 20 tahun yang lalu. Fu Hongdetong dan Dr. Fan mendirikan perusahaan bersama. Tidak lama kemudian, Fu Hongdetong menjadi peneliti. Ia adalah mantan istri. Tapi pernikahan hanyalah alasan. Dia memperlakukan istrinya dengan sangat dingin. Selama 10 tahun, dia menjadi gila. Pada akhirnya, dia menggunakan kematian untuk membalas dendam pada suaminya. Fu Hongdetong diserang dan menderita tumor otak. Sekarang teknologi RNA akan berhasil. Dia memutuskan untuk membuang tubuhnya yang sakit. Dia memindahkan jiwanya ke tubuh orang lain. Tubuh yang dia pilih hanyalah Lien. Dia menipunya untuk menikah dan mengandung ahli waris. Dia menggunakan nama modifikasi genetik. Bahkan, dia menyalin otaknya dan meletakkannya di tubuh Lien. Membuat kesadaran Lien menghilang. Fenomena kerasukan roh jahat merupakan protes jiwa Lien. Pemulihan otak sangat sukses. Lien menjadi salinan Fu Hongdetong. Namun Dr. Fan tidak menyangka ambisi klon tersebut semakin kuat. Dia sendiri yang membunuh orang asli yang lemah. Melihat teman lamanya, Dr. Fan sangat aneh. Dia ingin mengakhiri kesalahannya, tapi tetap tidak bisa melakukannya. Dia harus pergi mencari Asia. Dia ingin menyerahkan bukti bahwa Lien adalah Fu Hongdetong dan pembunuhnya. Namun Asia menawarkan solusi lain. Aku punya cara untuk membuatnya mengaku. Lien kemudian pergi ke pengadilan untuk mengaku bersalah. Hakim, saya ingin mengaku bersalah. Aku sendiri yang membunuh Fu Hongdetong. Kemudian dia menoleh ke arah Fu Hongtinhu dan berkata, kuharap kamu hidup dengan baik. Tidak lama kemudian, Dr. Fan bunuh diri, dan Asia pun meninggal karena sakit. Apakah menurut Anda filmnya sudah berakhir? Pelintirannya masih di menit-menit terakhir. Setahun kemudian, seseorang datang mengunjungi Lien di penjara. Orang itu adalah istri Asia. Dia juga membawa bayi yang baru lahir. Tiedu mirip ayahnya. Dia menangis tanpa suara. Jauh dari kaca, Lien mengelus alisnya, seperti sebelumnya. Benar sekali, orang yang ada di tubuh Lien adalah Asia. Saat itu, dia menyuruh Dr. Fan untuk datang mencari Lien yang sedang menyamar. Mereka menggunakan jiwa Asia untuk menggantikan Fu Hongdetong. Orang yang menyerah adalah salinan Asia. Dia menggunakan cara ini untuk bersama istrinya. Meski kita sudah berpisah seumur hidup dan kehilangan jati diri, cinta tetap ada.